Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar matematika materi pecahan senilai. Tujuannya agar kalian memahami apa itu pecahan senilai, kalian mampu menyederhanakan pecahan, dan mampu membandingkan pecahan. Langsung saja kita simak penjelasannya. Matematika, materi, pecahan, senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda, tetapi memiliki nilai yang sama. Anak-anak, coba perhatikan contoh berikut ini. Adi membeli pizza dengan ukuran yang sama besar. Pizza pertama kita sebut pizza A, dan pizza yang kedua kita sebut pizza B. Pizza A dipotong menjadi 6 bagian, dan pizza B dipotong menjadi 8 bagian. Adi memakan pizza A sebanyak 3 bagian dan pizza B sebanyak 4 bagian. Sekarang, bantulah Adi untuk menulis bentuk pecahan dari pizza yang belum dimakan. Lalu, tentukan apakah nilai dari kedua pecahan itu sama. Anak-anak, untuk mempermudah kalian untuk memahaminya, maka gambar pizza akan kita rubah ke dalam bentuk lingkaran, seperti berikut ini. Nah, pizza yang tersisa dari pizza A ada 3 bagian dari 6 bagian. Maka bentuk pecahannya dibaca 3/6. Sedangkan untuk pizza B masih tersisa 4 bagian dari 8 bagian dan dibaca 4/8. Sekarang coba kalian perhatikan bagian yang diarsir dari kedua lingkaran tersebut. Apakah pecahan 3/6 dan 4/8 memiliki bagian yang sama besar? Jawabannya adalah iya, karena bagian yang diarsir dari kedua lingkaran tersebut memiliki bagian sama besar. Maka bisa kita simpulkan bahwa 3/6 senilai dengan 4/8. Selanjutnya, kita akan belajar menyederhanakan pecahan. Tahukah kalian bagaimana caranya menyederhanakan pecahan? Cara menyederhanakan pecahan adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, dan seterusnya, sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima yang lain. Cara menyederhanakan pecahan. Pertama, bagilah pembilang dan penyebut dengan angka 2. Lalu, ulangi jika memungkinkan. Jika tidak bisa dibagi dengan angka 2, cobalah membaginya dengan angka 3. Jika masih tidak bisa, maka coba bagi dengan angka 5. Di sini ada contoh pecahan 2/4. Kita coba bagi pembilangnya dengan angka 2, begitu juga dengan penyebutnya dengan angka 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka
bentuk sederhana dari 2/4 adalah 1/2. Contoh berikutnya adalah 10/20. Kita coba bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, anak-anak, ternyata 5/10 masih bisa kita bagi dengan angka 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Maka 10/20 bentuk sederhananya adalah 1/2. Contoh berikutnya adalah 18/24. Kita coba bagi dulu dengan 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Ternyata 9/12 masih bisa dibagi lagi dengan 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi 18/24 bentuk sederhananya adalah 3/4. Pelajaran terakhir adalah membandingkan pecahan. Perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah lingkaran. Lingkaran tersebut dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Lalu setengah bagiannya dibagi lagi menjadi 2 bagian sama besar. Muncul pertanyaan, potongan mana yang lebih besar? Pada lingkaran pertama, lingkarannya dibagi menjadi 2 bagian, dan setiap bagiannya disebut 1/2. Pada lingkaran kedua, dibagi menjadi 4 bagian, dan setiap bagiannya disebut 1/4. Coba kalian perhatikan, bagian manakah dari 1/2 dan 1/4 yang lebih besar? Jawabannya adalah 1/2. Bisa kita lihat dari gambar tersebut. Karena itu, perbandingannya adalah 1/2 lebih besar dari 1/4. Sekian pelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Terima kasih.